Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengejutkan dunia usaha hanya berselang 1 hari setelah menetapkan bea masuk 10%. Trump menaikkan menjadi 15%. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan Indonesia siap dengan segala kemungkinan yang terjadi terkait kebijakan tarif ini. Hanya berselang 1 hari setelah menetapkan bea masuk 10%, Trump kembali menaikkannya menjadi 15%. Trump mengumumkan hal ini melalui Truth Social pada Sabtu waktu setempat. Langkah ini diambil berdasarkan Undang-Undang Perdagangan usai kebijakan tarif sebelumnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena dinilai melanggar hukum federal. Meski demikian, aturan ini hanya berlaku selama 150 hari, kecuali jika mendapat persetujuan perpanjangan dari Kongres. Use these tariffs, took in hundreds of billions of dollars to make great deals for our country. Sementara itu, menanggapi putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat yang membatalkan tarif Trump, Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah Indonesia menghormati proses politik yang berlangsung di Amerika Serikat sekaligus menyiapkan langkah antisipatif. Lebih lanjut, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan Indonesia siap dengan segala kemungkinan yang terjadi terkait kebijakan tarif. Sudah ada putusan dari Supreme Court terkait dengan pembatalan tarif secara global dan meminta pemerintah Amerika mengembalikan reimburse tarif yang sudah dikenakan ke masing-masing korporasi. Nah, bagi Indonesia yang sudah menandatangani perjanjian, ini namanya perjanjian antar dua negara, ini masih tetap berproses karena ini diminta dalam perjanjian adalah untuk berlakunya dalam periode 60 hari sesudah ditandatangani dan masing-masing pihak berkonsultasi dengan institusi yang diperlukan. Artinya dalam tanda petik mungkin Amerika juga perlu berbicara dengan Kongres atau Senat, sedangkan Indonesia kan dengan DPR. Namun keputusan kemarin yang 10% itu hanya berlaku untuk 150 hari. Sebelumnya, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan kebijakan tarif Donald Trump yang diterapkan ke banyak negara melanggar konstitusi. Presiden dinyatakan tidak memiliki wewenang inheren untuk memberlakukan tarif besar-besaran pada negara manapun. Trump menggunakan Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional tahun 1977 sebagai dasar hukum. Hal itu memberi kekuasaan ke dirinya untuk mengatur perdagangan sebagai respons terhadap keadaan darurat. Namun kebijakan tarif Trump memicu protes keras baik di dalam maupun luar negeri. Perusahaan-perusahaan mengeluhkan kenaikan pajak mendadak pada barang yang masuk ke Amerika Serikat dan khawatir hal ini akan membuat harga barang menjadi lebih mahal. Dan putusan Mahkamah Amerika Serikat yang membatalkan tarif resiprokal era Trump mengubah peta perdagangan global. Kerjasama dagang Indonesia dengan negeri Paman Sam pun memasuki babak baru. Pertanyaannya sederhana, tapi krusial. Apakah akan ada perubahan tarif dan negosiasi ulang? Lalu siapa yang lebih diuntungkan dengan kerjasama ini? Indonesia yang mendapat ruang ekspor lebih besar atau justru Amerika Serikat yang mengantongi kepastian pasar, komitmen pembelian, dan keuntungan strategis lainnya? Kita akan bahas bersama dengan 3 orang narasumber. Yang pertama sudah hadir di studio, tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah, Fitra Faisal. Thank you, Bang Fitra. Sama-sama, hadir lagi di Ekonomek. Dan juga masih dengan ekonom dari Universitas Indonesia, Bang Rifki. Kita akan bahas juga terkait dengan perjanjian dagang ini. Dan juga melalui sambungan Zoom, sudah ada Ketua Bidang Perdagangan Apindo, Ibu Ana Patricia Sutanto. Saya langsung ke Bu Ana. Bu Ana, teman-teman di Apindo ketika mendengar adanya putusan MA ini yang terbersit seperti apa gitu kan, dibilang harus balik lagi nih ke 10%. Ini kan bisa dikatakan oke nih, this is a good point gitu. Kita akan balik lagi ke harga yang lebih murah gitu tarifnya. Kalau dari Apindo melihatnya seperti apa Bu dengan adanya putusan ini? Untuk putusan, terima kasih Mas Ruli, selamat malam semuanya. Selamat malam Bang Fitra, Bang Rifki. Jadi waktu Apindo mendengar Supreme Court ruling, kan itu jelas sekali bahwa reciprocal tarif adalah inkonstitusional ya, reciprocal tarif terhadap dunia. Jadi otomatis langsung memang waktu kita lihat dari agreement reciprocal tarif antara US dan Indonesia, langsung saya menyampaikan ke teman-teman bahwa 19% yang ada di ART itu tentunya akan bisa di-adjust menuju ke global tariff, yaitu entah 10% atau
kalau nanti ada another executive order menjadi 15%, menjadi 15%. Hanya Indonesia dengan adanya goodwill kita sudah menandatangani ART dan sudah melalui berbagai negosiasi dan detailing, karena dari awal kan reciprocal tariff ini terbit karena asimetris ya, bahwa US merasa bahwa seluruh dunia itu memanfaatkan pasarnya sehingga mereka terjadi trade deficit. Dengan Indonesia sendiri, isusnya sudah selesai dengan adanya penandatanganan ART, reciprocal dagang apa yang akan diajukan oleh Indonesia dan apa yang akan menjadi benefit Indonesia. Dan seperti yang sudah disampaikan Bapak Presiden maupun Pak Menko, itu clear sekali HS code apa saja, terutama HS code dari agriculture, juga dari sektor saya kebetulan garment dan tekstil, yang di-exempted dari reciprocal tariff itu sendiri. Hanya memang di dalam ART, kalau Bapak Ibu semuanya juga melihat secara detail, ada beberapa hal yang antara USTR dengan tim negosiator Indonesia yang dalam hal ini di-lead oleh Pak Menko dan tim, itu ada hal-hal follow up yang harus didetailkan seiring dengan perjanjian itu ditandatangani. So Apindo sendiri kita very bullish and still very optimistic about this ya. Baik, Bu Ana, tadi disampaikan terkait dengan detailing terkait dengan pasal dalam perjanjian tersebut itu antara tim negosiasi dengan USTR sendiri gitu. Kalau boleh mungkin dielaborasi sedikit Bu Ana, sebenarnya poin apa yang menjadi kejanggalan dari teman-teman Apindo dan seharusnya tim negosiasi bisa lebih fight gitu untuk mendapatkan apa yang baik untuk kita gitu. Apakah ini termasuk salah satunya terkait dengan tarif tekstil yang dikatakan 0% tapi harus ambil bahan baku katunnya dari Amerika Serikat. Apakah itu bisa dikatakan buat situasi di industri tekstil dalam negeri menjadi terbebani gitu atau tergantung gitu dengan Amerika Serikat, Bu Ana? Ya, mungkin saya jelaskan sedikit ya Mas. Pada saat Liberation Day, dari Kadin maupun Apindo itu sudah dilibatkan oleh pemerintah dalam hal detailing. Dan dari awal sebenarnya pemerintah sudah menyampaikan bahwa walaupun US ekspornya hanya 2% GDP Indonesia, dari awal kan pemerintah juga sudah share kepada publik. Namun unfortunately 2%-nya itu terdiri dari labor intensive industries. So we have to fight for our labor intensive karena ini kan lapangan kerjanya yang mempengaruhi lebih banyak orang, berdampak untuk Indonesia. Sehingga memang usulan membeli US cotton lebih, usulan mengenai shredded worn clothes, itu adalah usulan yang diberikan oleh bisnis kepada pemerintah Indonesia dengan dasar memang nantinya regulationnya harus strictly allowed, karena kita nggak mau worn clothes, kita menolak worn clothes, kita maunya shredded, tapi bukan eye to eye. Jadi kami udah pernah jelaskan ya, walaupun misalnya kita beli Apple Washington, bukan berarti keripik yang kita jual ke US itu harus berasal dari Apple Washington, bisa jadi dari Apple Malang, gitu loh. Jadi on the US cotton side yang dilihat oleh US itu adalah sebenarnya what can you buy for us more, so their constitution yaitu farmersnya US itu happy, tapi in a way they give us exemption on 0% tariff. Itu TRQ base yang dimaksud. Sama dengan worn clothes, pada saat perjanjian sebenarnya mereka lagi pusing soal worn clothes-nya mereka, mereka melakukan circularity. Nah di situ kita mengidekan kepada pemerintah, Pak, kalau di shredded dipilah yang rapi, juga ada certifications, standarnya jelas, sebenarnya kebutuhan raw material recycle itu diperlukan sebagai global supply chain juga. Kalau Bapak Ibu semua melihat bahwa semua rata-rata dunia sekarang bracing on circularity, dan itu bisa menjadikan pioneering bagi Indonesia menuju ke circular, bagian dari global supply chain circular. Itu yang kita berikan masukan kepada pemerintah, yang akhirnya oleh USTR dianggap Indonesia punya good attitude dan good governance, karena circularity is a governance ya. Dan makanya kita ada exemption bukan hanya untuk US cotton base, tapi untuk HS code lain yang non US cotton base.
Itu yang ada dilihat kekhawatiran oleh kita akan US. menjadi pasar yang luar biasa besar dengan, let's say misalnya dengan apa namanya shredded cloth ini sendiri gitu dengan tarif 0% Bu Ana gitu. Bagaimana menjaga apa namanya ya, mungkin industri-industri cotton gitu atau kapas dalam negeri gitu terkait dengan hal tersebut? Kan raw cotton US itu adalah salah satu dari supplier kita. 5 tahun yang lalu raw cotton kita 50% memang diimpor dari US. Baik. Raw cotton kita 99% di Indonesia ya. Itu memang diimpor, Mas. Oke. Jadi bukan impornya kita yang bludak, kecuali memang buying power kita bertambah ya. Oke. Tapi adalah pengalihan. Jadi sama, ini kita juga reciprocal yang kita sampaikan ke US. Kalian nggak usah takut terima import pakaian jadi atau tekstil dari Indonesia. Karena US buying power-nya ya kurang lebih kan seperti itu. Oke. Tapi keinginan kita, Indonesia ini kan saat ini baru supply ke US, itu kurang lebih hanya 5,8% dari US punya import akan Oke. artikel tekstil dan garment, dibandingkan misalnya Vietnam yang sudah 22%. Baik. Sudah melebihi China malahan. Nah kita bilang impornya kalian akan pakaian jadi dan tekstil itu kan nggak mungkin tiba-tiba bertambah dengan menambah Indonesia. Yang terjadi adalah shifting dari negara yang satu, i.e. misalnya negara let's say Vietnam atau negara lain yang three tiers itu kan sekarang Vietnam, China dan Bangladesh Ya. menuju ke misalnya Indonesia, di mana ada reciprocal dari kita yang memberikan solusi juga ke US. Baik. So the trade deficit will not be more, but the labor intensive can benefit more dari sisi Indonesia. Baik. Itu yang menjadi pandangan kami. Baik, dari sisi Apindo sendiri Bu Ana, ini ada cukup menarik dalam satu klausul perjanjian dengan Amerika Serikat adalah Indonesia wajib membatasi perdagangan dengan negara yang tidak sejalan dengan Amerika Serikat. Jadi ada ancaman perdagangan di sana gitu apabila memang Amerika tidak setuju kita memiliki kerjasama dagang dengan negara tersebut. Bagaimana dengan teman-teman di Apindo melihat dengan pasal tersebut? Apakah itu benar-benar akan membuat kita lebih malah kekurangan pasar global gitu dengan tekanan seperti itu? Oke, saya mau share sedikit ya Pak. Jadi waktu tahun lalu di 2025, sebenarnya kami di industri padat karya marah akan klausal yang sebenarnya nggak persis seperti itu. Oke. Tapi seperti yang ART yang ditandatanganin antara Malaysia dengan US. Ya, waktu itu sampai kami berbicara dengan seluruh kementerian, udahlah kalau memang US maunya di atas kepala kita, labor intensif siap untuk tidak anggap US sebagai market kita lagi. Memang ini pernyataan yang sangat bold ya. Karena tapi kan saya selalu ngomong, kita semua dilahirkan sebagai warga negara Indonesia dulu. Saya dilahirkan sebagai orang Indonesia dulu, Pak. Oke. Sebelum saya menjadi pengusaha garment atau menjadi pengusaha di dalam lingkungan Apindo. Jadi saya bilang, of course untuk kita number one adalah kedaulatan RI. Itu number one. Baik. Yang kedua adalah bagaimana membalance antara labor intensif dengan lapangan kerja. Karena mandat di dalam Apindo adalah penciptaan lapangan kerja kan. Tapi memang dari sisi kalau Bapak Ibu semuanya memperhatikan ART Malaysia dengan ART Indonesia itu ada perbedaan. Di situ ada kata-kata national interest. Jadi national interest-nya Indonesia akan dipertimbangkan. Dan ada satu klausul yang sebenarnya Pak Menko juga udah sampaikan, Pak Presiden juga udah sampaikan bahwa antara Indonesia dengan US kalau sampai ada dispute, itu dispute-nya tidak langsung sepihak. Tapi ada business atau business dialog atau ada satu komite yang untuk membahas itu dulu untuk menjelaskan standpoint dari masing-masing pihak. Baik. Kan bisa juga mereka yang default, tapi bisa juga kita yang default. Tapi sebelum kita menyebut kata-kata default, dialog itu akan terjadi dan itu ada di dalam ART. Jadi saya sebenarnya berharap sebelum kita komen negatif, ART kita juga perlu dibandingkan dengan Malaysia. Oke. Ya, karena mungkin kalau Bapak Ibu ingat di bulan November tahun lalu pada saat Malaysia tanda tangan, saya ingat tuh ada artikel kenapa Malaysia tanda tangan lebih dulu daripada Indonesia. Dalam hati, wah ini orang-orang nggak paham bahwa kita ini bukan nggak mau duluan, tapi kita nggak mau bahasa hukum yang ditekankan oleh US yang menurut kita sangat
mencelakakan Indonesia dari sisi sovereignty. Jadi Oke. perbedaan itu yang menyebabkan kita ada negosiasi, dan menurut saya diplomasi ekonomi kita ini sekarang udah bagus sekali dengan adanya one day before Supreme Court, Indonesia sudah tanda tangan ART. So Oke. actually a divine coincidence yang positif for Indonesia because we show the goodwill. Kita tahu Supreme Court akan ada putusan, Oke. tapi we show goodwill that bahwa we are going to conclude this with the business dialogue within the ART. Oke. Seperti itu, Mas. Baik, Bu Ana, mungkin terakhir ke Bu Ana, sekarang posisi ataupun kondisi dari teman-teman pengusaha terkait dengan tarif ini kan masih wait and see ya. Apakah ini akan turun atau gimana gitu ya ke depannya gitu. Bagaimana sekarang yang dialami oleh teman-teman pengusaha? Apakah masih nahan-nahan dulu nih untuk ekspor kita gitu? Sedangkan dari Amerika Serikat udah mulai banjir nih ke Indonesia sekarang. Ketidakpastian belum, Mas. dirasakan nggak sebenarnya gitu? Enggak. Sorry. ART kita kan belum berlaku. Jadi efektivitasnya seperti yang disampaikan Pak Menko, itu kan 60 hari ada follow up Follow up pembahasan, terus negosiasi. dalam waktu 90 hari kan harus efektif, kedua belah pihak menyebutkan efektif karena perlu ratifikasi dari masing-masing instansi atau lembaga yang lebih tinggi. Baik. Tapi jadi ini belum jalan ya, dalam arti belum efektif. Cuma kita sudah menyampaikan ke pihak negosiator kita di Kemenko. Global tarif ini kan eksekutif order dari pihak sana. Jangan sampai nantinya setelah 90 hari apapun yang diputuskan, let's say ya US menurunkan secara logika menurunkan ke global tarif saat ini, ya. Tapi kan global tarif saat ini kan hanya akan berlaku 150 hari. Sedangkan kan ART kita lazimnya nantinya akan efektif 90 hari. Whatever it is, kita harus cap bahwa apapun yang menjadi global tarif itu kita harus less atau at least sama. Itu yang kita beri suggestion kepada Kemenko. Iya. Sehingga nantinya pada saat follow up discussion, hal itu bisa disampaikan secara baik. Baik. Walaupun yang sudah di-exempt, yaitu sudah 0% seperti kayak CPO lah, cocoa lah, tea dan sebagainya, itu tetap nanti akan di-exempt di 0% ataupun tekstil dan garment. Baik. Itu sih, itu yang kita beri masukan supaya the agreement can be flexible yet still beneficial for Indonesia. Baik. Kan kita Indonesia first juga, Mas, sebagai APindo, sebagai Asosiasi Pengusahaan Indonesia, namanya juga Indonesianya ada. Kita juga ingin jangan sampai gara-gara urusan dalam negeri US yang dimana kita itu kan berlaku globally, itu Indonesia tidak mendapatkan benefit yang maksimum. Baik. Seperti itu sih. Baik, kita juga Terima akan tanya kasih, ke Mas Bang Rul. Vita dan juga Bang Rifki di sini gitu. Kira-kira apakah memang one day before Supreme Court ini itu menjadi suatu strength buat kita atau juga jadi weakness buat kita gitu ya? Atau harusnya bisa dapat lebih rendah lagi dari itu sebenarnya dengan daya bargaining yang lebih kuat lagi. Bu Ana, terima kasih banyak sudah bersama dengan kami di Ekonomik malam hari ini. Terima kasih insight-nya terkait dengan sektor yang lebih real gitu ya terkait dengan pengusaha. Saya akan bahas dengan Bang Vita dan juga Bang Rifki sesaat lagi di Ekonomik. Bu Ana, sekali lagi terima kasih banyak. Dan jangan kemana-mana, dialog menariknya kita lanjutkan dengan Bang Vita dan juga Bang Rifki. Kira-kira sudut pandang akan seperti apa nih? Siapa yang akan lebih diuntungkan? Kalau kita main bola, skornya gimana nih sebenarnya gitu ya? Tetaplah bersama kami di Ekonomik.